enhancing human capacity. Teknologi itu tidak akan pernah menggantikan peran manusia. Anak nelayan memancing ikan. Ikan dijual di pinggir kota. Selamat datang ke Diucapkan di kota, di Universitas Andalas tercinta. Kalau kota itu Pak Wali Kota. Jadi tamu kita pada hari ini adalah Profesor Insinyur Yasirli STMT PhD, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Beliau adalah putra asli dari Minangkabau, lahir di Padang, tanggal boleh sebutkan? Boleh. 22 April 1976. Jangan disebarkan. Nanti datang pada waktu ulang tahun. Beliau adalah guru besar dalam bidang teknik industri di Institut Teknologi Bandung. Pendidikan S1 beliau jalani di ITB Bandung, S2 dalam bidang teknik manajemen industri di ITB Bandung, kemudian S3 Industrial and System Engineering Virginia Tech University USA tahun 2005. Alhamdulillah beliau bersedia dan menyempatkan hadir untuk memberikan wawasan kepada kita semua, kepada para mahasiswa untuk mencoba mengeksplorasi challenge atau tantangan yang akan dihadapi oleh para alumni nanti. Baik, aduhai cantiknya si Rama-Rama, terbang di taman di pinggir kali, tak perlu kita berlama-lama, kita dengarkan ketua Profesor Yasirli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyildi Ansarullah. Harusnya beliau bicara lebih lama tadi ya. Saya juga ingin mendengar ya, bagaimana pengalaman beliau, kemudian juga ide-ide ya terkait dengan tema ini. Tapi mungkin lain kali Buya ya. Sama-sama kita hormati juga Bapak Rektor Universitas Andalas, Bapak Dr. Eva Yunedi. Terima kasih Pak Rektor, sambutan luar biasa. Tadi pas melihat kali persembahan saya mikir kayaknya harus sering-sering pulang kampung ya. Beserta jajaran Ketua MEA yang mewakili, dari sanat akademik yang mewakili, para wakil rektor, dekan, dan seterusnya. Kemudian juga para tamu. Tadi ada wali kota Kumbu dan wali kota atau bupati lainnya yang mewakili. Tadi juga ada rektor dari ya, UIN Imam Bonjol dan para rektor yang lain, seluruh sivitas akademika, kemudian adik-adik mahasiswa yang hadir di ruangan ini pada pagi menjelang siang ini. Kalau sampai di sini katanya pantunnya harus dibalas ya. Tinggal saya bingung mau balas pantunnya MC, pantunnya ya Pak Rektor, Pak Gubernur, atau ya moderator ya Prof. Maidi ya. Dari MC dulu ya Bu ya. MC tadi bicara Pasaman, Bukit Tinggi dan macam-macam, Bali Durian, kayaknya lebih menarik ya.
Ya. Dari Pasaman kembali ke Bukit Tinggi Asik. dengan mobil penuh dengan durian. Asik. Ayo adik-adik, para mahasiswa-mahasiswi, Asik. kita siapkan bekal menghadapi tantangan masa depan. Cukup dulu ya, nanti pantun panjang nanti. Pertama sekali kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebuah kebahagiaan saya bisa hadir di sini bertemu dengan para tokoh, para sesepuh, orang-orang hebat, para profesor, pimpinan yang ada di Sumatera Barat beserta adik-adik yang luar biasa. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu bisa ditampilkan ya. Baik, ini topiknya topik yang berat gitu ya. Ada dua kata kunci di sini. Yang pertama itu kita nanti bicara terkait dengan soft skill, dan kemudian kita bicara AI dan seterusnya. Tapi saya mau izin berangkat dari potret Indonesia saat ini terlebih dahulu ya. Ini adalah potret ketenagakerjaan kita ya. More or less mungkin apa yang dihadapi oleh Provinsi Sumatera Barat mirip lah gitu ya. Yang pertama, memang jumlah penduduk yang bekerja itu dibandingkan dengan angkatan kerja ada gap. Itulah yang kita terjemahkan menjadi pengangguran kita saat ini. Di Indonesia itu total sekitar 7,5 juta orang, dan angka ini akan terus bertambah kalau adik-adik yang ada di atas ini ya tidak menyiapkan bekal untuk siap sesudah lulus. Jadi nambah, kalau di sini ada sekitar 300 orang, jadi 7,4 juta, nanti tambah 300 orang ya pengangguran di Indonesia ya. Mau jadi pengangguran nggak ya? Nah, ya. Kemudian tantangan yang kedua adalah terkait dengan komposisi angkatan kerja kita. Biasa itu dibagi, ada bekerja pada sektor formal dan ada bekerja pada sektor informal. Sektor formal, mereka bekerja pada perusahaan, kemudian hubungan industrial itu ada antara pengusaha manajemen dengan pekerja, mereka mendapatkan gaji, ada regulasi yang kemudian menaungi. Namun ada tantangan di sektor informal 55%, yang kami di kementerian sedang berusaha untuk mencari formula bagaimana kemudian kita ya, bisa membantu mereka untuk mendapatkan jaminan sosial, bagaimana mereka untuk mendapatkan perlindungan dan seterusnya. Ada 55%. Dan tantangan yang ketiga ini adalah realitas, sehingga ketika kita berbicara tentang bagaimana kita bisa mendivine profil tenaga kerja kita 20 tahun lagi misalnya, kita dihadapkan kepada potret bahwa yang lulusan SD SMP itu 52% sekian. Artinya somehow mereka itu memiliki keterbatasan kalaupun kemudian kita ingin melakukan upgrading, upskilling dan seterusnya. Ya, apalagi bicara tentang AI dan seterusnya, itu ini adalah masih jauh dari mereka. Selanjutnya ada tantangan lain terkait dengan kualitas tenaga kerja kita saat ini. Ini datanya, potretnya cukup menyedihkan. Yang pertama terkait tentang Human Capital Index, kita itu masih di bawah rata-rata negara ASEAN. Nah, ini tantangan bagi perguruan tinggi. Jangan sampai perguruan tinggi menghasilkan lulusan tidak memperbaiki angka-angka ini, gitu ya. Yang dihasilkan kemudian menjadi tidak siap menghadapi tantangan, menghadapi tuntutan dunia kerja, malah kemudian menambah pengangguran dan seterusnya. Ini PR.
Dan kami di pusat kita sedang mencoba mendesain, bahasa saya itu adalah shaping our future workforce itu seperti apa. Dan kami akan sampaikan nanti kepada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, ini loh harusnya kurikulum perguruan tinggi, kurikulum politeknik, karena yang akan kita hadapi ke depan itu seperti ini. Dan kami akan sampaikan juga itu kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. SMK kita itu harus dirancang untuk menjawab tantangan seperti ini. Dan ini memang tugas yang tidak mudah. Dalam konteks produktivitas kita juga punya tantangan. Ini adalah gambaran produktivitas kita masih di bawah rata-rata Asia. Produktivitas itu kemampuan dia untuk menghasilkan output dalam konteks input yang tertentu. Kita masih rendah. Sepak bola juga kayaknya masih kalah juga mungkin ya, kecuali apa Pak Prof? Semen Padang bagus nggak sekarang? Enggak ya, bagus. Degradasi. Kalah juga ya. Nanti harus didukung dengan riset gitu ya, bagaimana meningkatkan ya skill terkait dengan teknik sepak bola dan sebagainya. Ini adalah potret. Dan yang ketiga terkait dengan kepesertaan BPJS. Kepesertaan BPJS ini menggambarkan bagaimana kesadaran perusahaan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada tenaga kerjanya, dan itu juga belum optimal. Bapak-bapak dan ibu tamu undangan, satu hal yang sebenarnya menjadi tantangan besar kita itu adalah ke depan kita menghadapi situasi yang unpredictable. Ya, ini terutama untuk para tokoh-tokoh senior di sini. Ya. Kondisi ke depan, kalau kata manajemen itu Pak Rektor menizin, karena beliau pakar manajemen ya, VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Kita nggak pernah tahu 2026, 2027, 2035, 2045 itu seperti apa. Jangan-jangan akan ada lagi COVID versi sekian. Jangan-jangan nanti akan lagi ada geopolitik internasional, ada perang. Yang itu semua akan berdampak kepada kita. Padahal RPJMN kita mengatakan kalau bangsa ini ingin terlepas dari middle income trap, kita harus punya pertumbuhan ekonomi sampai 8%. Ya, itu tuntutan. Ini realitas, dan kemudian inilah yang akan menjadi tantangan kita. Sehingga kampus pun harus berbenah, menyiapkan mahasiswa-mahasiswi yang kemudian siap untuk menghadapi tantangan itu. Dan memang salah satunya itu adalah kita bicara soft skill ya. Dan adik-adik juga menjadi tantangan kita bicara terkait dengan soft skill. Harusnya kalau kita bicara soft skill itu bukanlah menjadi bab yang aneh bagi kita ya. Sebelum saya masuk ke sini, salah satu bagian soft skill itu kita bicara terkait tentang akhlak. Tadi Pak Rektor menyampaikan interpersonal skill itu adalah akhlak. Kalau kita negeri yang ya, adat bersandi syarat bersandi kita bunuh, itu selesai sebenarnya. Ya. Saya sekarang dalam posisi menteri melihat, wah kok bisa seperti ini? Orangnya arogan, orangnya nggak mau bekerja sama, orangnya tidak mau mendengar yang lain. Itu realitas yang sebenarnya bertentangan dengan apa yang menjadi referensi utama kita. Ini yang menjadi tantangan. Ya, makanya kalau saya mengatakan challenge kita adalah membangun soft skill, tapi basis soft skill kita itu adalah sebenarnya nggak susah kemana-mana. Ya. Salah satu, sebelum saya bicara nanti analytic thinking, ya, bicara terkait tentang kreativitas,
Bagaimana interpersonal skill, akhlak yang sekarang itu diambil menjadi kampanyenya BUMN di Indonesia, itu menjadi suatu peristiwa. Jarang yang kita lihat mereka bekerja, kemudian mereka memiliki karakter yang humble, karakter yang mau mendengarkan, karakter yang siap bekerja sama dengan yang lain. Padahal kalau kita ambil model bagaimana Rasulullah SAW, semua itu ada di situ. Terlepas mau AI-nya artificial intelligence ataupun alien intelligence gitu, itu selesai semua. Jadi dalam banyak kesempatan, kalau di Sumatera Barat saya berbicara pakai dalil sedikit boleh ya Pak Gubernur ya. Tapi kalau di ITB ya, saya dalilnya pakai buku-buku Barat gitu ya. Kalau di Sumatera Barat pakai buku-bukunya dari Timur nggak apa-apa ya. Jadi ada komprehensif gitu ya. Itu adalah contoh bagaimana kita berbicara terkait tentang soft skill yang memang itu menjadi kebutuhan kita. Nanti kita akan masuk ke situ. 3 faktor utama artificial intelligence ini memang menjadi isu. Dan buat para senior yang di sini, saya nggak tahu ya, apakah memang kita sudah mulai mengadop ini, menata ini, menjadikan dia sebagai tools kita atau belum? Saya punya pengalaman menarik. Minggu lalu salah seorang direktur, sesudah saya berikan tugas 1 bulan yang lalu untuk membuat sebuah framework bla 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 bla. Wah, bersusah payah untuk melakukan itu, sampai pimpinannya eselon 1 mengatakan, Pak Menteri ini sampai begadang mereka melakukan ini, Pak Menteri ngasih PR ini susah-susah katanya. Saya katakan ya saya dosen biasa ngasih PR itu susah, saya bilang. Udah presentasi ke saya, Pak Menteri kami sudah memahami apa yang diminta, kami rapat, kami kemudian ini hasil kami. Saya lihat sekilas hasil kerja 2 minggu ya. Oh begitu. Sekarang saya bilang coba buka ChatGPT. Oke. Ketikkan promptnya begini, bla 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 bla, cukup 5 baris, muncul hasil dari ChatGPT. Sekarang saya tanya, bandingkan hasil kerja kalian dengan ChatGPT, mana yang lebih bagus? Lebih bagus ChatGPT Pak Menteri. Padahal dengan ChatGPT itu cuma 2 menit nggak nyampe. Dia mengerjakan itu hampir 1 bulan. Ya. Sesuatu yang kemudian berbeda. Tapi tetap nanti kita akan membahas sejauh mana itu kita akan jadikan dia sebagai suatu teknologi buat kita. Ya. Dan disitulah salah satu perannya nanti soft skill itu akan berbicara. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi artificial intelligence adik-adik ini adalah sesuatu yang unstoppable. Yang tidak bisa ditahan, tapi bisa diarahkan. Saya dulu sebelum 1 tahun terakhir homepage saya itu adalah Google. Kalau sekarang homepage saya adalah ChatGPT. Ini jadi menteri udah susah sekarang buka komputernya, kapan dia prof ini. ChatGPT nomor 1. Dan itu adalah biasa. Ya, kita berkomunikasi, menjadikan dia sebagai tools kita untuk mengkonfirmasi ide kita, untuk mendapatkan brainstorming dari mereka, dan tentu kita tidak pakai itu sebagai sesuatu yang mutlak. Untuk mengakselerasi pekerjaan kita dia sangat potensial. Ya. Sehingga kalau kita sudah belum memanfaatkannya, sayang. Dulu saya membuat proposal, sebelum saya jadi menteri saya konsultan. Ya, lebih dari 50-70 perusahaan selama 15 tahun itu saya bantu. Dulu bikin proposal, laporan proyek konsultansi itu begadang gitu ya. Sekarang dengan adanya ChatGPT, adanya kemudian AI, bisa buat gambar lagi, tampilannya bagus dan seterusnya.
lebih cepat. Ya. Dan itulah gunanya teknologi untuk membantu kita. Next, sehingga perkembangan teknologi seperti ini kita harus pahami, kita harus melihat, dan kita harus memitigasinya. Lanjut, next. Pengaruh teknologi terhadap future workforce. Baca ya. Ini tantangan di Kementerian Ketenagakerjaan bahwa akan ada sekian banyak pekerjaan yang akan hilang di industri dan akan ada sekian banyak jabatan-jabatan baru di industri. Sehingga dibuat para senior nih ya, kalau udah guru besar, dulu guru besarnya bidangnya apa? Akuntansi. Yang diajarkan sekarang dengan 20 tahun yang lalu gak ada bedanya. Berarti itu ada sesuatu yang salah di situ. Gitu ya. Kelemahan dosen itu terlalu egosentrik. Ya, nggak peduli industri itu mau kemana, yang penting saya bidangnya ini, saya akan ajarkan ini. Mau nggak mau terserah, nilai dari saya kok, gitu ya. Ya, tepuk tangan buat dosen gitu ya. Ini koreksi. Makanya saya dosennya adalah teknik industri dan saya menikmati itu. Saya selalu mengupdate bahan kuliah saya berdasarkan hasil pengalaman interaksi saya dengan industri konsultasi. Slide-nya itu nggak banyak. Saya ngajar itu slide 10, tapi saya berharap itu inspiring, memberikan direction kepada mahasiswa. Kalau yang detail silahkan baca, tanya ChatGPT, lihat di YouTube, ada semua yang detail-detail. Kita harus berubah, dan industri juga akan berubah. Ya. Mau bikin rumah sekarang lebih cepat mana? Ya. Gunakan teknologi AI selesai. Nah, sampai 10 menit tergantung kemampuan kita untuk melakukan ya, menulis promptnya seperti apa. Dan kita akan menghadapi itu. Membuat rensra, ya tadi bicara rensra. Tinggal masukin aja itemnya. Saya sekarang sedang membuat rensra. Masukkan arah dari negara seperti ini, kampus kami seperti ini, bla 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 bla. Tolong rancangkan saya buat rensra 5 tahun ke depan. Muncul itu. Tinggal kita akan adopt seberapa persen, kita mempercayai seberapa persen. Dan dunia ke depan seperti itu. Siap. Ini menjadi tantangan. Dan pekerjaan itu akan bergeser. Ya. Next, tapi ada permasalahan yang dilaporkan oleh industri bahwa kita belum siap dengan talent tersebut. 63% perusahaan mengatakan bahwa permasalahan utama adalah skill gap. Sehingga kita banyak kalah bersaing dengan luar negeri, termasuk produktivitas tadi. Sehingga kami di Kementerian Ketenagakerjaan, kita sekarang sedang mencoba menggodok ya, kita punya PR terkait dengan kondisi saat ini, dan kita punya tantangan terhadap masa depan yang harus kita jawab. Dan ini tentu butuh kolaborasi dari semua stakeholder terkait. Skill gap. Kalau skill gap artinya kita harus mengisi skillnya itu dengan upgrading, upskilling. Yang tidak relevan dia harus bergeser. Kemarin ada berita, ya, mekanik yang biasa memperbaiki mobil berbahan bakar, ya, minyak, ya, combustion engine basisnya, kemudian dia memperbaiki mobil listrik, ya. Bingung dia caranya seperti apa, karena filosofisnya dua itu berbeda. Ya. Gimana caranya kita reskilling mekanik-mekanik yang kemudian ada saat ini untuk dia bisa kemudian melakukan bengkel terhadap mobil-mobil listrik? Itu PR. Para medical dokter juga sama. Dokter dulu mah, ya, fatwa dari dokter itu, ya, gak ada yang men-challenge.
Sekarang apa yang disampaikan oleh dokter langsung diterjemahkan, benar nggak ini Google, benar nggak ini ChatGPT, pakai AI, Meta dan seterusnya. Apa kata Metanya? Salah, itu diagnosa dokternya, harusnya diagnosanya seperti ini. Cilaka itu kita. Gitu. Itu adalah kondisi kita ke depan. Sekarang kita lihat apa skill yang diperlukan. Memang yang pertama itu adalah AI dan Big Data. Selama saya jadi konsultan 15 tahun, ini shortage-nya besar. Pernah saya bantu BI 2015, 2016, kami susah Pak mencari orang yang jago dalam AI dan Big Data. Saya bantu Airnav, saya bantu kemudian airport dan macam-macam. Saya lihat traffic ini bagus nih, diolah dan seterusnya, tapi kita nggak punya orang. Ya. Network cyber security ini juga kemudian menjadi penting ke depan, technological literacy dan seterusnya dan seterusnya. Sudahkah kemudian kurikulum kita menjawab ini ke depan? Next, tapi ada dua yang kemudian harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah hard skill, kompetensi spesifik untuk menyelesaikan pekerjaan, suatu pekerjaan. Ada yang namanya kemudian adalah soft skill yang akan meningkatkan kinerja kita. Yang pertama creative thinking, yang kedua resilience, flexibility, agility, yang ketiga bicara tentang curiosity, lifelong learning, analytical thinking, leadership dan seterusnya. Ini belajarnya di mana? Dan saya melihat inilah banyak kegagapan kita di industri. Kita lihat satu persatu. Yang pertama creative thinking. Saya banyak diminta bicara ini. Hopefully saya bisa sedikit memberikan insight dengan pengalaman, bukan pengalaman jadi menteri ya. Pengalaman jadi menteri baru 2,5 bulan ya. Pengalaman saya sebelum ini dan bagaimana ketika diamanahkan bicara level negara ya, kami sendiri juga mengalami ya, proses akselerasi yang luar biasa. Yang pertama creative thinking. Memang ketika kemudian AI itu kemudian menjadi satu-satunya solusi, kita nggak peduli nih, ya sudah ya, apa yang ada di AI atau sedikit-sedikit nanya AI dan itu diambil sebagai referensi 100%, maka kemudian itu akan menjadi tantangan kita. Saya tetap mengatakan bahwa yang namanya teknologi itu adalah for enhancing human capacity. Teknologi itu tidak akan pernah menggantikan peran manusia. Karena bidang saya memang human factors ya. Bidang riset saya selama 20 tahun bicara tentang human factors. Nggak akan bisa. Kecuali kalau memang kita mau diatur oleh teknologi. Tapi saya yakin semakin ke sini pemerintah juga akan aware. Makanya ketika muncul industri 4.0, maka kemudian sebagai balance-nya orang keluar dengan society 5.0. Ketika kita kelabakan dengan gadget dan seterusnya, beberapa negara melarang penggunaan gadget untuk anak di bawah usia 16 tahun. Itulah bagaimana nanti pemerintah hadir untuk memberikan ya, memastikan bahwa teknologi itu kemudian tidak menggerogoti kita. Apa yang dimaksud dengan creative thinking? Inilah banyak. Dan pengalaman saya melihat bahwa ini tidak bisa dilakukan ya. Ini harus dilatih. Ada orang yang galau ya. Wah, semua jawaban sudah ada di ChatGPT sekarang misalnya. Ya. Tapi kalau kita bisa menjadikan itu sebagai tools untuk kreativitas, itu bisa. Kreativitas itu dilatih. Jadi dosen itu nggak ada soalnya itu multiple choice, soalnya sama dari tahun-tahun seperti itu. Ya.
copy paste, ganti tanggal ujian, selesai, ulangin sama. Dan mahasiswa itu pintar melakukan profiling, ya. Benar nggak adik-adik? Benar nggak? Benar. Ya, di atasnya. Ya. Agility. Saya akan masuk ke agility. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, mengubah paradigma kita. Coba lanjut dulu ya. Mengubah fixed mindset menjadi growth mindset. Next, 2 slide sesudah. Saya banyak melakukan renungan. Tantangan kita itu adalah kurikulum atau adik-adik di sini, bagaimana kita itu memiliki apa yang disebut dengan growth mindset. Growth mindset itu, ini hasil research yang dilakukan oleh Carol Dweck tahun 2006, bahwa ada 2 tipologi yang bisa membedakan seseorang itu dalam konteks bagaimana dia menghadapi tantangan, bagaimana dia bersiap untuk belajar yang baru. Pilihannya itu fixed mindset atau growth mindset. Fixed mindset bukan berarti dia malas belajar, tapi dia takut untuk belajar yang baru. Dan sebagian dosen, termasuk guru besar, fixed mindset, mohon maaf ya. Ya. Kenapa? Saya ahlinya di bidang ini, ya sudah. Ngapain saya belajar sesuatu yang baru? Saya guru besarnya di sini kok. Padahal Singapura dalam merancang kurikulumnya tidak lagi, jadi kalau kompetensi itu kita anggap satu, bukan lagi huruf I. Jadi adik semua perhati. Huruf I itu adalah saya lulus harus memiliki 1 kompetensi yang dalam. Dulu itu rumusan 20 tahun yang lalu. Kemudian huruf I berubah menjadi huruf T. Saya 1 yang dalam, tapi kemudian saya juga ada kompetensi yang sifatnya general. Huruf T ya. Sekarang berubah menjadi huruf P. P bahasa Yunani ya. Seperti garpu 2 ke bawah. Jadi tidak cukup hanya 1, tapi kemudian yang kedua juga harus ada. Jadi ada 2 kompetensi yang sifatnya dalam, spesifik, 1 kompetensi yang sifatnya generalis. Kebayang yang huruf P ya. P itu berapa angkanya? 3,14 bla 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 bla, nggak ada ujungnya ya. Dan semua orang sepakat kompetensi kedua itu adalah terkait dengan digital. Sekarang di Singapura kemudian mulai lagi bergeser, tidak cukup 2, hurufnya M katanya, tapi M-nya begini, M kecil. Jadi ada 3 kompetensi. Apa yang ketiga? Apa yang ketiga kira-kira? Selain digital, kompetensi saya katakan, kata saya terkait tentang people ya. Kalau enggak, kita akan larut dengan teknologi. People, understanding people. Makanya saya, research saya itu nanti banyak bicara human center. Itu adalah fondasi kita untuk punya soft skill. Selain kita bicara growth mindset. Jadi growth mindset itu kesiapan kita untuk terus belajar, siap menerima tantangan, tidak mudah menyerah, tidak takut gagal, dan siap menerima kritik. Dia nyambung. Growth mindset hanya akan dimiliki oleh orang yang memiliki soft skill yang memang. Saya karena ya, tinggal di air tawar, bapak itu sangat kencang dengan ya memastikan anak-anaknya belajar agama. Jadi pagi saya itu SD di IKIP Padang, siangnya kami belajar di MDA. Sekarang masih ya MDA ya, dari jam 2 sampai jam 5 di MDA. Itu bekal. Dan ini yang kemudian alhamdulillah ya, yang saya syukuri dengan apa ya, tantangan saya sering melakukan kajian-kajian ya, jadi sering juga melakukan refleksi. Salah satu refleksi itu ya
Saya sering bertanya kepada audiens ya, kalau ini pas lagi isi ceramah sebenarnya ya. Apa sih yang diajarkan Al-Quran pertama kali kepada kita? Ada yang bisa jawab? Ikra. Ikra. Baca. Ada yang lain? Ada jawaban yang lain? Saya terjawab, saya tidak membaca. Ada yang lebih dulu dari membaca. Ada yang bisa nebak? Wah, berarti ini ya ayat Al-Quran baru dibawa oleh Pak Menteri ya. Membaca itu adalah wahyunya, tapi kita tidak melihat proses wahyu itu turun. Gimana prosesnya? Jibril datang, ini karena hari Jumat boleh ya Prof? Boleh. Ini bukan khutbah Jumat yang lebih cepat, bukan ya? Khutbah Jumat nanti beda lagi. Jibril datang kepada Nabi. Jibril mengatakan apa? Iqra. Jawaban Rasulullah SAW apa? Ma'ana biqari. Ma'ana biqari itu bisa diterjemahkan saya tidak bisa membaca atau saya tidak tahu apa yang saya baca. Nanti silakan tanya nanti ke Ustaz. Yang jelas saya bukan Ustaz ya, ada Buya di sini ya. Dan itulah pelajaran pertama. Jibril tidak mau terima. Dekat oleh Jibril. Kenapa Jibril tidak mau terima? Bagaimana seorang nabi, pemimpin umat terakhir mengatakan tidak bisa? Bisa difahami? Gak ada istilah tidak bisa. Maka di dekat, hampir kata Rasulullah, nafas saya itu susah dilepaskan oleh Jibril. Maka kemudian Jibril mengulangi lagi, Iqra. Jawab Rasul juga sama, dan jawaban itu adalah sesuatu yang rasional. Membaca apa? Saya nggak bisa baca tulis kok. Nggak terima sampai 3 kali episode Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Iqra itu disambungkan dengan bismi rabbik, selesai masalahnya. Nggak ada yang tidak bisa. Ini filosofis growth mindset. Saya banyak melihat tantangan SDM kita itu adalah tadi cukup dengan huruf I, tidak mau berubah menjadi huruf T, tidak mau berubah menjadi huruf P, bahkan menjadi huruf M. Digital talent itu sampai sekarang belum ada sekolah yang siap menghasilkan itu. Di BI, Bank Indonesia tadi saya lupa, ada di sebuah BUMN. Ekspor kami dalam AI dan data analytics adalah seorang lulusan teknik kimia katanya. Ini adalah tadi, jadi jangan sampai kemudian kita membatasi diri kita. Ini kita harus terus, kita tadi saya mulai dengan fuka. Kita nggak pernah tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Dan yang jelas adalah perguruan tinggi, adik-adik yang ada di sini siap untuk belajar sesuatu yang baru, tidak takut gagal menghadapi sesuatu, siap menerima kritik, karena itulah yang dibutuhkan ke depan. Jadi selalu ada perdebatan. Perguruan tinggi itu menghasilkan lulusan siap bekerja atau siap untuk belajar menghadapi dunia kerja. Kalau politeknik vokasi ya siap, walaupun saya katakan ini juga harus kita ubah mungkin ke depan. Jadi teman-teman, Bapak dan Ibu, adik-adik, yang kita perlukan, saya katakan growth mindset. Next, yang kedua itu adalah people center. Jadi people center ini filosofis agamanya dahsyat sebenarnya, gitu ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang? Ini kalau mau dicari website saya punya website yesirli.com. Saya mengembangkan 4 konsep. Yang pertama itu people center design untuk produk, people center safety, people center organization, dan people center policy. Ya, saya sudah targetkan buku launching tahun ini. Dan saya sudah membayangkan saya akan panen konsultan tahun ini dengan 4 pendekatan ini. Tapi takdirnya jadi menteri. Jadi
ya. Yang dibutuhkan kita ini. Kalau jadi konsultan double. Dan yang menarik Bapak dan Ibu, konsep people center ini yang hilang di negara kita. Padahal desain kebijakan people center policy itu harus didasarkan kepada bangsa kita ini seperti apa. Apa DNA bangsa kita? DNA orang awak itu apa? Pantun satu ya. Jadi kalau ada yang bisa pantun tuh berarti ya. Dan pantun itu bagian dari interpersonal skill. Nanti syarat jadi rektor dekan harus bisa pantun. Dikasih pantun harus dijawab dalam 1 menit. Itu Pak Rektor ya. Mahasiswa juga sama. Itu DNA kita. DNA kita gotong royong. Coba ya, saya dengan staf khusus Pak Indra, ya, beliau ini salah satu kebanggaan kita, lulusan Universitas Andalas nih. Kita tangan dulu. Saya mencari siapa staf khusus yang cocok untuk mendampingi terkait tentang hukum dan ketenagakerjaan. Dapatnya dari UNAN Pak, ya, Pak Rektor ya. Nah, ini alhamdulillah. Nah, kita bicara terkait tentang bagaimana people center itu hadir, kebijakan membangun hubungan industri antara manajemen dengan pekerja. Padahal kita lupa ya, DNA kita salah satunya tadi apa? Gotong royong. Semangat gotong royongnya hilang. Pekerja maunya ke sini, pengusaha maunya ke sini, dia lupa. Dulu DNA bangsa kita ini dulu mau bikin rumah itu kan nggak pernah ada yang ya, hitung-hitungan. Ada nggak hitung-hitungan? Ada yang bawa kampak, bawa golok, ada yang bawa kayu. Kita punya dapur umum, ada nggak punya hitung-hitungan? Sama kerja. Oh, ntar jam kerja sudah lewat, saya istirahat dulu. Kamu belum 5 jam, belum 8 jam kerja, kamu yang kerja. Nggak ada hitung-hitungannya. Tapi kenapa kemudian hubungan industrial kita begitu transaksionalnya saat ini? Dan itu adalah tantangan kita. Saya banyak research ya, bagaimana menempatkan manusia sebagai rancangan. Dimanapun kita berada, kita nggak akan terlepas dari 4 ini. Kita merancang produk, begitu banyak produk yang kemudian ketika digunakan error, karena tidak memikirkan siapa penggunanya, user center. Begitu banyak kebijakan yang kemudian ketika diimplementasikan susah. Ini ada isu sekarang terkait tentang sebuah aplikasi yang harganya triliunan, tapi kemudian belum memberikan solusi misalnya. Itu juga menjadi tantangan. Dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga next, kalau kita bicara terkait tentang soft skill dan seterusnya, tadi saya sudah sampaikan beberapa poin ya. Ada creative thinking, agility, lifelong learning, analytical thinking, leadership, talent management, ada system thinking, ada 7 ya. Membangunnya itu dengan kita melihat people as human, sebagai manusia. Manusia mereka memiliki potensi, manusia yang kemudian potensi itu harus dikembangkan. Kita melihat bahwa seolah-olah teknologi itu semua sebagai solusi kita. Tidak ya. Makanya dalam banyak kesempatan saya mengatakan saya ingin mengubah Kementerian Ketenagakerjaan ini yang sebelumnya bicara itu adalah labor itu bicaranya blue collar ya. Tapi saya ingin mengubahnya menjadi HR-nya negara ini. Kementerian ini berkontribusi untuk mencetak, berkontribusi untuk membangun, mengarahkan ya, shaping future workforce itu seperti apa, sehingga tidak cukup dia sebagai workforce mengelola SDM saat ini untuk mendapatkan ya, produktivitas, untuk mendapatkan engagement, tapi dia harus bisa menyiapkan ke depan, men-trigger pengembangan, karena ke depan itu tadi kita dihadapkan kepada kondisi yang we don't know exactly, nggak tahu kita kemana.
Di beberapa tempat saya sudah mulai sampaikan, salah satu kuncinya adalah berikan kesempatan kepada pekerja itu untuk dia mengeksplor dirinya, mengembangkan dirinya melalui sebuah mekanisme individual development plan. Ini saya akan dorong ini nanti insya Allah menjadi sebuah regulasi wajib, sehingga dia bisa melakukan reskilling, dia bisa melakukan upskilling. Waktu kita sampai jam berapa, Prof? 11.30 sampai selesai. Sampai terjawab. Oke. Nanti tinggal tanya jawab 3 menit gitu ya. Ya. Jadi harus ada ruang untuk kemudian mengembangkan diri. Oke. 10% cukup nggak? Ya minimal 10% lah. Oke. Makanya mulai bulan lalu di Kementerian Ketenagakerjaan kita membuat sharing knowledge. Yang belum bisa komputer harus belajar komputer. Yang kemudian ingin belajar bahasa Inggris kita fasilitasi. Ini seperti itu. Jadi kesejahteraan karyawan itu bukan hanya bicara terkait tentang remunerasi, tapi kesejahteraan itu adalah ya, menjadi sesuatu yang satu paket. Dan ternyata survei-survei kesini Gen Z, adik-adik kalau saya tanya, sebenarnya ada yang mengatakan bahwa bagi saya lebih penting itu adalah pengembangan diri. Gaji iya juga sih penting gitu ya. Jadi both, nggak bisa cuma salah satu. Bahkan ada yang mengatakan 7 dari 9 milenial mengatakan saya siap dibayar gaji kurang selama pekerjaan saya itu meaningful. Jadi sampai ke sana, gitu ya. Pengembangan diri, meaningful itu apa artinya? Yang saya kerjakan sesuatu yang saya enjoy, yang saya kerjakan itu sesuatu yang membuat saya berkembang dan seterusnya. Inilah human potential. Mungkin sama ya di institusi Bapak dan Ibu, perguruan tinggi, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, mengelola HR itu bukan hanya administratif, orang hadir apa tidak, HR dia rapor SKP-nya apa, SKP itu banyaknya juga administratif, tapi mengelola itu adalah ya, sekarang dia siapnya seperti apa, produktivitas kinerjanya, dan agar dia bisa berkinerja dan berkompetensi lebih, apa dukungan yang bisa diberikan oleh manajemen. Gitu berpikirnya. Sehingga leader itu dia berperan seperti seorang coach. Soft skill itu kalau Bapak dan Ibu lihat ditumbuhkan melalui sebuah interaksi. Gak ada modul cerdas sukses dengan soft skill. Satu, kalau Anda ada orang yang berbicara, dengarkan. Gimana? Gak akan bisa. Tapi dia akan berubah ketika leadernya juga menunjukkan role model seperti itu. Dan siapa leader yang bisa memberikan contoh itu? Jadi pekerja atau adik-adik juga sama nanti mungkin ya. Saya program studinya kimia, berikan spare dia 10% untuk belajar tentang bidang yang lain. 10% kecil, 20%. Itulah esensi dia mengambil mata kuliah di luar program studi dia. Silakan nanti ya, kimia lulus ahli kimia, dia bisa begini, tahu-tahu itu semua sudah digantikan oleh robot. Selesai deh. Nah, inilah gambaran soft skill itu dibentuk, terlepas AI dan seterusnya. Human potential. Dan kalau kita acknowledge, nyambung dengan alat tadi, gitu ya, dengan surat tadi, ya, Iqra dan seterusnya, potensi itu dimulai dengan membaca, ya, Iqra itu 2 kali, dan potensi itu dimulai dengan menulis. Menulis berapa kali dalam Al-Quran? Di ayat-ayat pertama. Ya, Allamal insana, ya malam ayat Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Qalam yang pertama.
nulis. Kalau guru besar, Pak Menteri saya nulis kok. Iya, nulisnya karena ngejar gitu kali ya. Adik-adik nulis nggak? Dan perintah yang kedua apa? Surat selanjutnya, nun wal qalami wa ma yasturun. Bahkan 3 ya. Jadi membaca perintahnya 2 kali, menulis 3 kali. Wal qalami, Allah bersumpah demi pulpen, wa ma yasturun, dan apa yang senantiasa dituliskan oleh pulpen tersebut. Tapi realitasnya berapa produktivitas kita? Saya baca ya, Hamka, Buya Hamka itu menulis menghasilkan lebih dari 100 buku. Padahal beliau bukan profesor, tidak sekolah S1, enggak sekolah S2, enggak sekolah S3. 100 buku, dan 1 buku aja tafsir Al-Azhar berapa tuh lalu? Saya sebelum zaman ChatGPT saya bisa bikin buku, 1 buku, saya sekarang 4 buku. 1 buku itu 2 tahun. Terakhir dengan adanya ChatGPT saya bisa bikin 1 buku 3 bulan. Tapi bukan copy paste dari ChatGPT ya. Bukan. ChatGPT itu membantu saya. Oke, saya mau bikin buku, temanya begini, kira-kira isi babnya ini apa? Detail yang harus saya uraikan. Oh ini bagus, ini nggak bagus, ini nggak bagus. Itu cepat. 3 bulan jadi 1 buku. Ya. Karena kita memahami tadi gitu ya, perintah bahwa ya itu adalah salah satu yang harus kita menjadi kompetensi yang harus kita siapkan. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, next disinilah kita akan melihat integrasi ya, ada di situ hard skill, situ ada cognitive skill, dan di situ ada interpersonal skill. Kalau seperti ini, maka kemudian kita akan memiliki, lanjut terakhir karena waktu sudah ujung, saya memiliki model seperti ini. Ini slide saya terakhir ya. Model sumber daya insani paripurna. Yang kalau ini kita jadikan sebagai pegangan, beyond dari best practice yang ada di barat. Saya 6 tahun di Amerika, kira-kira tahulah ya dalamnya seperti apa itu gitu ya. Dan saya katakan kita bisa mengalahkan konsep framework barat bukan dengan mengejar mereka, tapi adalah dengan memadukan apa yang mereka miliki dengan kearifan lokal kita, dan mereka akan belajar ke kita. Saya ulangi, kita sebagai bangsa akan maju bukan dengan cara kita mengikuti apa yang diajarkan di barat, best practice, what we call as best practice, tapi adalah dengan kita keluar dengan new practices, dengan cara memadukan best practice yang ada dengan kearifan lokal. Dan saya buktikan itu di beberapa case. Dan itu perlu ya, perenungan kita terhadap kearifan lokal kita itu seperti apa. Ada isu terkait tentang kompetensi, ada terkait tentang karakter, dan ada terkait tentang etika dan nilai. Dan semua itu adalah people centric. Dan saya sampaikan kepada perusahaan-perusahaan, yang kita kejar itu bukan visi, karena visi itu masih menggambarkan keterbatasan. Kenapa keterbatasan? Saya tanya terakhir ini, kalau belajar bahasa Inggris, we itu artinya apa? We itu artinya kita atau kami? Siapa yang ahli? Ada profesor bahasa Inggris di sini. Kita atau kami? We. Kita atau kami? Dan kalau kita coba jelaskan, misalnya ada bule sih, ada mahasiswa bule nggak di sini? Ada ya. Mencoba menjelaskan bahwa di bahasa Indonesia ada kita dan kami, dan we could not find, gitu ya.
apa kata yang padanan katanya dalam bahasa Inggris. Kalau kami berarti masih ada yang di luar gitu, kami tersebut. Tapi kalau sudah kita, maka kita bicara selesai. Gak ada. Semua orang itu terlibat di situ. Ini adalah satu hal yang kalau kita pahami ini, maka kemudian soft skill kita itu terbangun dari konsep ini. Itulah yang disebut dengan sumber daya insan yang paripurna. Dia berusaha kemudian bagaimana visi bersama itu. Kalau sudah visi bersama, maka semuanya akan terlibat yang kita bangun ini. Di atas dari visi cita-cita bersama. Disitulah kita memaknai soft skill menjadi sebuah bagian terintegrasi dari suatu kompetensi yang harus kita siapkan ke depan. Dan saya mohon dukungan, support, doa dari Bapak dan Ibu, dari adik-adik semua. Ya, adik-adik tadi bisa melihat bahwa tantangan ke depan kita itu luar biasa beratnya, tapi solusinya adalah growth mindset, ya, long life learning, siap belajar sesuatu yang baru, nggak usah khawatir. Mindset kita teknologi itu adalah enhancing our capacity. Dia bukanlah sebagai yang akan mendirect kita, tapi kitalah yang akan mendirect teknologi. Maka perlakukan teknologi AI itu dalam porsinya. Dan tugas dosen, tugas pemerintah untuk memastikan kejelasan apa yang kita harapkan dari suatu teknologi itu, dan semuanya itu kita kelola dalam sebuah konsep bagaimana kita mengelola manusia itu secara seutuhnya. Kita memiliki DNA dan seterusnya, dan itulah yang harus menjadi perhatian kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada 10 menit untuk tanya jawab, ya. Karena kan udah lama nggak ngasih kuliah, Prof, ya. Jadi mau ngasih kuliah jadi ketagihan, ya. Makasih atas perhatiannya. Semoga ini memberikan manfaat. Sekali lagi saya mohon dukungan dari Bapak dan Ibu semua. Mohon doa. Ini adalah amanah yang besar, tapi dengan kerjasama kita akan buat juga pilot project di Sumatera Barat. Bagaimana kemudian kita akan merangkum, akan mengumpulkan, berkoordinasi, ada dari dinas provinsi, dinas kota, kabupaten, kami punya balai di sini, ya, balai, kemudian ada perguruan tinggi, ada asosiasi, ada serikat pekerja, sehingga kita bisa duduk bersama untuk menselaraskan. Ya, kalau kita sudah berkolaborasi, bersinergi, maka insya Allah, ya, seberat apapun tantangan ke depan akan bisa kita hadapi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa paparan dari Prof. Yasirli yang